Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini akan melanjutkan terkait dengan pertemuan sebelumnya, yaitu termasuk dengan bagian dari praproses data. Dalam pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya telah dijelaskan bagaimana cara mengatasi missing dalam suatu data atau hilangnya suatu data dengan cara data cleaning, dan penanganannya seperti apa telah dijelaskan pada video sebelumnya. Nah, dalam hal ini adalah kelanjutan dari itu. Jadi bagaimana setelah data di cleaning, jadi setelah data bersih, tidak ada yang kosong gitu kan. Maka apa yang dilakukan yaitu dengan data transformation, jadi transformasi data dalam pertemuan kali ini. Jadi kembali lagi bahwa praproses data adalah salah satu bagian terpenting di mana, dan dalam proses ini 60% waktu untuk analisis data itu ada di proses ini gitu, waktu yang dibutuhkan. Jadi mengapa? Karena ini adalah suatu tahap atau fase yang menentukan kualitas data itu akan bagus ketika dianalisis, dan akan menghasilkan suatu knowledge yang bagus juga ketika kita implementasikan suatu teknik, misal data mining gitu. Jadi data yang tidak bagus kualitasnya tetap akan mempengaruhi performa dari suatu model yang akan dibuat atau yang diterapkan pada suatu studi kasus. Kita belajar transformasi data, di mana apa itu transformasi data? Dari transform itu perubahan bentuk. Bentuk dari apa? Yaitu bentuk dari datanya. Perubahan bentuknya itu tidak mengubah makna isinya, cuma hanya saja si data ini agar bagaimana caranya dirubah agar bisa diproses oleh si teknik analisis data atau teknik-teknik data mining seperti itu. Karena setiap karakteristik atau format data tidak selalu atau tidak bisa digunakan langsung dalam implementasi teknik data mining atau analisis data, sehingga perlunya transform gitu, perubahan bentuk. Dalam pengertiannya itu mengubah data mentah menjadi format yang dapat diproses oleh teknik analisis data atau teknik data mining. Ya sebenarnya tadi yang dijelaskan, ya intinya agar tahapan selanjutnya bisa dilaksanakan seperti itu. Ada berbagai macam cara, jadi teknik-teknik dalam transformation data. Ada smoothing. Jadi teknik ini adalah suatu mengurangi variasi data gitu kan. Jadi dalam ini ada juga teknik binding. Jadi binding tuh sudah dijelaskan pada video sebelumnya, di mana dapat digunakan untuk missing value atau data yang hilang, dan di sini juga dapat digunakan untuk proses smoothing, yaitu ini menggunakan misal menggunakan nilai rataan. Kemarin kan sudah dijelaskan bagaimana cara binding dengan rataan dan dengan boundary seperti apa. Jadi pertama kita bentuk atau dibagi dua, suatu misal dibagi berapa lah, bebas gitu kan data itu. Setelah dibagi maka kita cari rata-rata per kelompok. Nah, rata-rata per kelompok itu yang akan atau yang digunakan untuk mereplace atau mengganti-ganti nilai yang ada pada kelompok tersebut. Misal 278 dijumlahkan dibagi 3, itu kan nilai rata-rata. Setelah nilai rata-rata ditemukan, maka 278 diganti dengan nilai rata-rata tersebut. Begitu juga min kedua, jadi kelompok kedua, jadi 9, 9, 10. Kan jadi 28 bagi 3 berapa? Nah, rata-ratanya itu akan menggantikan nilai dari 9, 9, dan 10 seperti itu. Itu juga termasuk dari transform data itu. Dia tidak merubah secara keseluruhan, tapi intinya ketika dia dibalikan lagi maka akhirnya akan seperti ini. Intinya tidak merubah
bentuknya. Karena ada force transform, maka semua juga rata-rata kan akan ditransform, jadi akan dirubah bentuk agar data tersebut variasinya kurang dan agar dapat digunakan dalam suatu teknik analisis data seperti itu. Terus ada teknik kedua, yaitu teknik dari transformasi data, yaitu dengan generalisasi. Jadi generalisasi itu seperti namanya general, jadi mengubah dalam bentuk umum. Di sini jelaskan bahwa perubahan bentuk menjadi lebih umum. Kita contohkan saja bahwa menggunakan dimensi kabupaten dari pada kecamatan. Ya, generasi umum itu adalah generasi atau bentuk yang lebih umum itu adalah merupakan proses untuk yang lebih dikenal yang lebih dikenali. Misal kan kecamatan tuh kurang dikenali sehingga menggunakan tingkatan atasnya atau kabupaten. Misal kabupaten juga tidak dikenali di provinsi mana kabupaten tersebut, maka di misalnya provinsi Jawa Barat seperti itu. Jadi yang digunakan adalah yang umumnya saja, tidak yang bawahnya. Misal jalan tersebut susah dikenali, termasuk jalan manakah si kecamatan si jalan tersebut, termasuk di kecamatan manakah jalan tersebut, seperti itu. Misal dalam analisis mungkin pengelompokan daerah potensi COVID gitu kan. Nah, daerah potensi COVID itu biasanya dikelompokkan berdasarkan data pemerintah, biasanya dijelaskan per kabupaten misal. Maka kecamatan itu nanti berada di mana, berada di kabupaten mana, kecamatan ini berada di kabupaten mana, sehingga nanti yang data yang dihasilkan untuk analisis per kabupaten adalah berdasarkan akumulasi dari masing kecamatan yang ada pada suatu kabupaten tersebut, seperti itu. Terus di sini ada normalisasi. Jadi normalisasi adalah mengubah data sesuai skala tertentu. Jadi ada proses pengskalaan atau pembuatan suatu range gitu kan. Jadi skala ada batasnya. Terus berfungsi untuk memperkecil nilai pada kesalahan tertentu, yaitu ya tentunya mengurangi variasi data dalam hal ini. Variasi data sangat mempengaruhi performa dari penerapan data mining, karena semakin banyak variasinya, semakin sulit si teknik itu untuk mengenali karakteristik suatu data tersebut, karena sangat macam-macam gitu kan. Jadi ketika datanya mirip-mirip atau sama, maka dia akan mudah untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan data tersebut berdasarkan karakteristik dari data tersebut, seperti itu. Dalam hal ini ada banyak sih normalisasi, ada Z-score, ada min-max, terus ada skala desimal, tapi yang dijelaskan adalah minis. Kita min-max terlebih dahulu, di mana di sini adalah standarisasi data dengan menempatkan data dalam range 0 sampai 1. Jadi kita tentukan bahwa biasanya si min-max ini menggunakan range dari 0 dan 1. Jadi hasil dari normalisasi ini akan menghasilkan nilai antara 0 sampai dengan 1 gitu. Jadi tidak ada yang lebih kurang dari 0 dan tidak ada yang lebih dari 1. Jadi nilainya di antara 0 dan 1 saja. Ini bertujuan untuk menghasilkan keseimbangan nilai perbandingan antar data. Ya, jadi misalnya ada yang datanya signifikan sekali gitu kan, perbedaannya gitu dengan data yang lain, sehingga difungsikan atau digunakanlah teknik normalisasi min-max untuk menghasilkan keseimbangan nilai perbandingan, yaitu perbedaan antara nilai satu dengan nilai yang signifikan tadi misalnya. Jadi ini rumusnya, jadi ada normalisasi, hasil normalisasi dari X, terus ada min rank. Min rank itu adalah 0, X itu tadi nilai kan, min value itu kita cari nilai minimum dari suatu data berapa. Terus ada max rank juga, jadi max rank itu adalah 1, dikatakan bahwa nilai range itu minimumnya adalah 0 dan maksimumnya adalah 1. Terus max value kita butuhkan juga, jadi untuk membatasi atau mentransfer semua data. Jadi kita butuhkan batas atas
nilai dari suatu data, batas bawah nilai suatu data, dan ada batas range juga. Jadi batas range-nya itu adalah 0 untuk minimum, 1 untuk maksimum. Kita lanjutkan ke dalam contoh studi kasus untuk normalisasi data menggunakan min-max. Dalam hal ini, terdapat suatu kasus COVID-19 pada suatu daerah. Kasus tersebut akan ditransformasikan dengan menggunakan min-max ya. Jadi ada 5 daerah dalam ini, jadi A, B, C, D, E. Jadi ada 5 daerah. Lalu di situ ada atribut positif dan kasus sembuh, di mana daerah A memiliki 4 kasus positif dan 4 kasus sembuh. Sampai dengan E memiliki 2 positif dan 3 sembuh, seperti itu. Dan langkah pertamanya adalah kita harus menentukan suatu nilai minimum dari suatu atribut dan maksimum dari suatu atribut, yaitu digunakan untuk normalisasi tadi. Di pertama, kita cari min dari suatu atribut positif. Jadi kita nyari atribut positif, minimum dari atribut positif. Dalam ini kita cari 4, 10, 3, 15. Yang ditemukan yang paling minimum adalah 2. Terus maksimumnya berapa? Maksimumnya adalah 15. Terus kita cari minimum dari atribut sembuh, tingkat kesembuhan dari pasien COVID atau yang terindikasi COVID. Sembuhnya adalah 3, terus maksimum sembuhnya ada di angka 7, seperti itu. Setelah kita menemukan angka tersebut, maka kita akan menghitung dengan mensubstitusikan angka tersebut ke dalam suatu rumus, di mana kita akan menormalisasikan dari daerah A dulu pada atribut positif. Jadi kita akan normalisasikan 4. 0 ini adalah untuk minimum range. 4 itu adalah nilai dari yang kita punya, yaitu daerah A dengan kasus positif, dikurangi 2 itu adalah minimum dari kasus positif, dikali 1 kurangi 0. 1 itu adalah maksimum range, 0 adalah minimum range, dibagi maksimum value dikurangi dengan minimum value atau nilai yang kita miliki. Hasilnya adalah 0,15, didapat dari 4 kurangi 2 adalah 2, 1 kurangi 0 adalah 1, 2 kali 1 adalah 2, dibagi 13 yaitu 0,15. Lalu kita lanjutkan ke bawah. Jadi terus bagaimana kita mencari yang hasil norm dari 10 yang dinormalisasikan dengan min-max, lalu 3 yang dinormalisasikan sampai dengan 2 yang dinormalisasikan. Bagaimana dengan kasus sembuh atau bukan kasus sembuh tapi atribut sembuh gitu kan. Sama halnya dengan atribut positif, caranya seperti itu. Jadi kita substitusikan nilai minimum dan maksimum suatu atribut atau value yang kita miliki, seperti itu. Sama halnya dengan seperti yang dicontohkan pada kasus tersebut. Nah, itu mungkin, terima kasih. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.